fuck my love. You might fuck my love. You might call my love. Love gon' set me up. Bitch gon' set me up. Halo guys, ketemu lagi di channel NDW Lovers. Di part pertama kita sudah membahas tentang misteri Pluton yang akhirnya terungkap jika Pluton ada di negeri Wano. Bahkan di sini Pluton juga merupakan salah satu bukti untuk membuka perbatasan negeri Wano. Karena pembebasan Pluton berhubungan dengan dinding yang memisahkan Wano dengan negeri sekitarnya. Nah, kali ini kita akan bahas part 2 tentang One Piece chapter 1055 ini. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik tombol subscribe bagi yang belum subscribe dan klik tombol like serta share video ini di semua sosmed teman-teman. Let's check it out. Part kedua ini dimulai dengan setting di luar ibu kota bunga. Ryokugyo menjebak Sarung Merah dan Yamato dan memberitahu mereka bahwa mereka tidak dapat melakukan apapun. Ryokugyo mengatakan bahwa jika Kaido masih memimpin negara ini, dia tidak akan datang. Kepemimpinan Kaido lah yang membuat musuh menjauh dari Wano Kuni. Ryokugyo mengatakan untuk membawakannya Luffy topi jerami. Ketika dia telah mengambil kepalanya, dia akan meninggalkan negara itu. Yamato memberitahu Momonosuke bahwa mereka harus meminta bantuan Luffy dan yang lainnya, karena mereka tidak akan bisa mengalahkan Ryokugyo. Tapi sambil menangis, Momonosuke menolak dan mengatakan bahwa dia tidak membutuhkan bantuan Luffy atau Yamato. Jadi dia meminta Yamato untuk tidak menawarkan bantuannya lagi. Momonosuke mengatakan, kamu telah dikurung di Onigashima sepanjang hidupmu, tapi sekarang kamu bebas. Dan itulah mengapa aku ingin kau pergi. Luffy, Zoro, dan yang lainnya, aku tidak bisa selalu mengandalkan bantuan mereka. Kita harus bisa mempertahankan diri dari semua musuh bersama rakyat negeri ini. Kita tidak bisa mempercayakannya kepada mereka yang akan pergi. Jika kita melakukannya, bagaimana kita bisa melindungi negara kita di masa yang akan datang? Ryokugyo mengejek sifat kekanak-kanakan Momonosuke dan mengatakan bahwa dia tidak pernah berpikir seekor naga bisa begitu memalukan. Tapi, di saat putus asa seperti itu, Momonosuke justru melakukan hal yang tidak diduga, di mana dia berhasil menembakkan bolo bread yang melewati tubuh pohon Ryokugyo. Sarung Merah dan Yamato membebaskan diri. Ryokugyo menatap Momonosuke, dia tidak percaya dengan apa yang terjadi. Yamato juga tidak percaya bahwa Momonosuke telah menguasai kekuatan naga. Denjiro mengatakan itu Momonosuke tidak membidik dengan baik. Momonosuke pun langsung menembakkan lagi bolo bread ke Ryokugyo dan membakar tubuhnya. Namun, tanaman kecil tumbuh di belakang tubuh Ryokugyo yang terbakar dan Ryokugyo tumbuh lagi. Kemudian dia berubah lagi untuk melanjutkan pertempuran. Ryokugyo hanya mengatakan, nah jika itu yang ingin kau mainkan, baiklah, Kaido wannabe, aku akan menusukmu dari mulut sampai ke ekor. Tiba-tiba kilat hitam terlihat di kejauhan. Ryokugyo merasa ada sesuatu yang melumpuhkannya dan dia berteriak kesakitan. Ternyata di sini Ryokugyo merasakan sesuatu yang tidak diduga, yaitu Haoshoku Haki yang begitu kuat. Di sini Ryokugyo mengatakan, "Wah, tunggu, itu Haoshoku Haki. Siapa kau?" "Apa? Bajak laut rambut merah? Dan mereka sedekat ini?" Ternyata Ryokugyo merasakan haki dari Shanks yang luar biasa. Dari jarak segitu saja, sudah bisa membuat Ryokugyo terpengaruh dan merasakan sakit yang luar biasa. Padahal Ryokugyo sendiri merupakan seseorang level tinggi yang pastinya sudah bisa menguasai haki. Kapal bajak laut rambut merah atau Akagami pun masih berada di laut dekat Wano. Beberapa anggota mereka meminta Shanks untuk berhenti mengeluarkan Haoshoku Hakinya atau semua Rocky akan pingsan. Shanks mengatakan, "Aku tidak akan mengatakan itu hal keji." Tapi seorang marinir menargetkan daun baru yang baru saja mengubah sejarah bajak laut. Aku pikir itu rasanya tidak enak. Ternyata di sini Shanks sudah merasakan keberadaan Ryokugyo dan dia menggunakan hakinya untuk membuat Ryokugyo tersadar akan keberadaannya. Seperti yang Shanks katakan, kita bisa melihat beberapa kenangannya bersama Luffy, terutama ketika Luffy mengiris di bagian bawah matanya, Momonosuke saat kecil bersama Oden, Hiyori saat dia lahir, dan kita juga melihat siluet yang tampaknya adalah Uta, karakter dari One Piece film Red, yang merupakan putri Shanks. Kemudian kita melihat panel Shanks dari dekat dan ternyata dia sangat marah. Apakah kamu begitu takut dengan era baru yang akan datang? Ryokugyo pun kembali ke bentuk normalnya dan mengatakan dia tidak berniat melawan Shanks dan krunya. Untuk sekarang tidak, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk pergi. Yamato merayakan dengan Momonosuke dan Sarung Merah, dan Momonosuke menangis dengan gembira. Di ibu kota bunga, kita melihat Brock, Usopp, Chopper, dan Franky masih berada di pesta dengan Hiyori dan Toko. Di luar kota kita melihat Luffy sedang duduk bersama Zoro, Sanji, dan Jinbei.
Luffy mengatakan dia pergi. Sanji hanya mengatakan sepertinya mereka tidak membutuhkan bantuan kita. Zoro pun menambahkan, Momo, aku terkesan. Jinbe hanya mengatakan, tapi Haki itu sangat mengesankan. Tapi di sini Luffy pun merasakan Haki juga yang dia tidak tahu keberadaannya. Luffy hanya mengatakan, iya, apa itu ya? Dan di akhir chapter, Luffy tersenyum saat melihat kapal bajak laut rambut merah bergerak menjauh dari Laut Monokuni. Luffy mengatakan, entah bagaimana wajah yang familiar muncul di pikiranku. Nah, itulah part 2 bocoran One Piece manga chapter 1055. Di sini kita bisa melihat bagaimana kekuatan Shanks yang luar biasa, di mana hanya dengan hakinya saja dia bisa membuat selevel Ryokugyo pun ketakutan. Dan di sini ternyata Luffy dan yang lainnya sudah tahu jika Ryokugyo sudah datang dan bertarung dengan Momonosuke. Tapi mereka sengaja membiarkan Momonosuke bertarung sendiri karena mereka yakin dengan kemampuan dari Momonosuke dan anak buahnya. Kita lanjutkan lagi nanti di chapter 1056 ya. Bagaimana menurut teman-teman? Silahkan berikan komentarnya di kolom komentar. Terima kasih. Pengumuman giveaway. NDW Lovers mau ngadain giveaway dengan hadiah yang menarik dan ada grand prize-nya loh. Hadiahnya adalah grand prize 1. Uang tunai total Rp2.500.000 untuk 2 orang pemenang, di mana masing-masing mendapatkan Rp1.250.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 350.000 subscriber. Yang kedua, uang tunai total Rp2 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp1 juta yang akan diundi setelah channel ini mencapai 300.000 subscriber. Dan 3, uang tunai total Rp1 juta untuk 2 orang pemenang, masing-masing mendapatkan Rp500.000 yang diundi setelah channel ini mencapai 250.000 subscriber. Selain itu, ada juga hadiah bulanan, yaitu voucher Google Play masing-masing senilai Rp50.000 untuk 2 orang pemenang yang diundi setiap minggu kedua dan minggu keempat setiap bulannya. Cara dapetinnya sangat mudah loh. Yang pertama, subscribe dan share channel NDW Lovers ke semua sosmed dan kerabat teman-teman, minimal tag ke 5 temannya. Yang kedua, teman-teman komentar pakai hashtag giveaway NDW Lovers di video mana saja yang tayang. Isi komentar sangat menentukan, jadi usahakan komentar yang berhubungan dengan topik bahasan dan bukan spam atau hanya komentar berupa hashtag plus alamat IG saja. Yang ketiga, wajib sertakan nama akun Instagram teman-teman di setiap komentar untuk menghindari penipuan pemenang. Yang sudah mendapatkan hadiah voucher Google Play tetap memiliki kesempatan untuk menang salah satu dari 3 hadiah grand prize, sehingga tidak usah khawatir tidak akan dapat hadiah grand prize. Kecuali jika sudah mendapatkan salah satu hadiah grand prize, maka tidak berhak lagi mendapatkan hadiah lainnya. Pengumuman pemenang di kolom komunitas dan Instagram resmi NDW Lovers. Udah itu aja. Bebas mau komentarnya apa saja dan mau di video mana saja, tapi semakin sering berkomentar di setiap video yang tayang dengan hashtag dan juga dengan alamat IG disertakan, maka kesempatannya akan semakin besar. Semangat ikut giveaway!